Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum. Kembali lagi di podcast alumni Nurture the Future. Di kesempatan kali ini, di episode kali ini sudah ada teteh alumni yang akan menceritakan pengalamannya selama menjadi santri di Ma'had Al-Abqari. Siapakah dia? Tarara, Teh Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Teteh Gina? Sangat-sangat sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Teteh boleh nih perkenalan dulu. Oke, perkenalkan, nama aku Gina Ulfa Aziza. Aku angkatan pertama dari MA Tunas Ulama Ma'had Al-Abqari asal Purwakarta. Masya Allah. Teteh masuk pas MA berarti ya Teh? Betul. Itu tahun berapa tuh? 2015. 2015. Teteh ingat gak sih dulu apa yang jadi dorongan Teteh, motivasi Teteh untuk memilih Al-Abqari sebagai tempat Teteh melanjutkan sekolah? Oke, kita cerita sedikit ya Din ya, dimana mulai dari SMP-nya aku gitu, aku tuh pernah di SMP Islamic Boarding School gitu ya, atau sekolah Islam terpadu lah ya dikatakan. Nah, di situ kan kita terbiasa dengan ibadah-ibadah yang dikontrol, kemudian nilai-nilai Islam yang ditegakkan di sana gitu ya. Nah, kemudian pas MA-nya itu aku berubah haluan lah ya, bisa dikatakan kayak ke madrasah aliyah yang di daerah aku gitu ya. Dekat rumah berarti ya? Iya, dekat rumah. Itu kan madrasah aliyah biasa lah gitu ya, yang muatannya memang banyak, muatan lokalnya banyak pelajaran Islam gitu ya. Tapi ketika pulang ke rumah ya udah bebas lagi gitu. Nah, di situ aku merasa ada yang kurang, merasa lambat laun tuh kayak ditambah interaksi juga gitu ya, yang berbeda dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya waktu di boarding school itu terpisah gitu, kemudian pas MA ini digabung, sehingga kayak muncul rasa kegelisahan, rasa lelah juga gitu ya. Dengan kebebasan yang ada itu ternyata aku jadi merasa lelah gitu loh Din. Kayak lebih nyaman untuk diatur dan penuh dengan nilai-nilai Islam pada saat itu. Nah, sampai akhirnya aku berdoa sama Allah, ya Allah tolonglah hamba, tempatkanlah hamba gitu ya, dan bimbinglah hamba agar hamba lebih dekat kepadamu gitu ya. Aku rutinkan doa itu setelah sholat gitu kan. Kemudian tiba-tiba Allah tuh kasih aku mimpi yang ini tuh memorable banget gitu Din. Sangat aku ingat. Dan itu tuh kayak suasananya tuh putih semua gitu dan bercahaya. Terus aku tiba-tiba duduk di situ, entah ngobrol sama siapa, cuman aku seorang atau ada siapa yang mendengarkan, aku juga nggak tahu. Intinya di mimpi itu aku berucap dengan sadar gitu ya. Aku tuh mengucap Bismillah, aku ingin menjadi keluarga Allah yang ada di muka bumi. Tapi aku belum tahu maksud dari keluarga Allah di muka bumi itu apa. Aku nggak ngerti gitu, kayak celetukan di mimpi itu aja. Sampai akhirnya terbangunlah di pagi hari gitu kan, aku searching di Google, siapakah gitu kan keluarga Allah itu gitu. Ya, siapakah keluarga Allah di muka bumi ini gitu kan. Sampai keluar hadis dari Ibnu Majah itu dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki banyak keluarga atau ahli gitu ya di situ tuh, dari kalangan manusia, dan ia adalah ahli Quran. Kan aku kayak wow gitu di Google, maksudnya dari perantara aku searching ke Google itu ternyata ada ya gitu. Aku baru tahu gitu, ada yang namanya ahli Quran gitu. Ada yang orang itu speknya tuh sampai menjadi keluarga Allah gitu. Iya, keluarga Allah dan ahli Quran gitu. Sampai akhirnya nyari tahu lagi apa sih ahli Quran gitu kan. Dia orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran gitu, baik membaca, menghafal, mentadaburi atau mempelajarinya gitu ya, bahkan sampai mensyiarkannya gitu kan. Itu kayak ternyata ada ya Din gitu. Spek orang sampai sebegitunya, aku kayak merasa awam banget gitu waktu itu kan. Yang aku tahu kan kayak Al-Quran ya dihafalkan untuk dibawa ke sholat gitu kan. Paling banter, paling yang kita tahu ya juz amma gitu kan. Atau masih yang secara rasional pikiran aku pada saat itu juz 30, oke lah gitu, masih dibawa ke sholat gitu ya. Gak tahu gitu kalau misalnya ada yang sampai proper itu loh dalam berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Sampai akhirnya aku punya ketertarikan ke sana. Dan tiba-tiba tadi malamnya aku mimpi, paginya aku searching, siangnya umi aku bawain aku buku para penghafal Al-Quran. Masya Allah. Yang buku itu tuh tau gak Din, itu tuh bukan punya umi, tapi minjem dari temen umi, dari temen pengajiannya. Dan entah kenapa umi pengen aja Neng gitu ya, bilang ke akunya, Neng baca ini gitu. Ya umi gitu. Kok kayak pas banget gitu ya. Dan pas banget, dan aku nggak bilang sama Umi Abi kalau aku tuh mimpi itu. Aku belum sempet ngobrol sama Umi Abi bahwa aku tuh mimpi. Kemudian aku searching ternyata ada kayak gini. Aku belum sempet cerita sama sekali, tapi Umi itu udah bawain kitab itu kayak seolah-olah Allah tuh Gin nih,
tambahan referensi buat kamu agar kamu lebih yakin bahwa kamu itu harus coba untuk menjadi penghafal Al-Quran. Masya Allah. Gitu. Nah, dari situ langsung ya sama Allah. Jadi kayak aku aku punya rasa ketertarikan di sana. Umi abi aku mensupport ya, namanya orang tua kita ya, pasti selalu mensupport kita gitu ya. Kemudian dibuatkanlah daurah tahfiz 40 hari, waktu itu yang targetnya tuh ya 30 juz gitu ya. Tapi karena yang namanya baru pertama kali berkecimpung di situ, wah itu berdarah-darah sekali gitu ya, penuh dengan air mata gitu di situ. Sampai akhirnya di daurah itu tuh aku kayak menemukan kok cuman ngafal doang ya Din, kayak masih ada yang kurang yang belum aku dapatkan dari aku doa itu kan harusnya semakin lebih dekat gitu ya Din ya. Kayak cuman menghafal tuh kayak ya ada di ingatan jangka pendek gitu kan, kadang ada yang masuk ingatan jangka panjang juga nggak banyak gitu kan, kayak karena ditarget gitu kan Din. Nah sampai akhirnya kayak wah kayaknya berakhirnya daurah itu aku kayaknya nggak bisa deh berhenti gitu kan, aku harus terus maju gitu, aku harus cari supporting system yang mendukung aku gitu agar lebih kondusif lagi. Sampai akhirnya aku memutuskan tuh untuk pindah dari madrasah aliyah itu dan mencari pondok pesantren kah gitu atau institusi lainnya yang bisa mensupport aku gitu. Sampai umi abi aku juga cari, intinya pada nyari lah ya gitu. Ketemulah tiba-tiba melalui perantara orang, ini ada nih pesantren bagus banget katanya, hafalannya bagus, berkualitas, bahkan gak cuman hafalan gitu ya, tapi bahasa Arab gitu, dan juga muatan yang lainnya lah gitu ya, matematika dan lain-lain. Terus udah gitu akhirnya abiku survei gitu ya, langsung ke sini. Yang abi aku sampaikan ke aku itu ngobrol kayak, Neng di sana tuh sederhana banget. Kayak abi aku berusaha meyakinkan mau nggak gitu, di sana tuh sederhana. Aku ya nggak apa-apa Bi gitu. Yang Neng butuhkan adalah supporting system itu Din, yang mendukung aku gitu untuk menjadi penghafal Quran. Nah sampai akhirnya aku datang ke sini tuh dengan penuh semangat gitu ya, dan ternyata yang tadinya gitu aku hanya punya ketertarikan ketika nyampe ke Abqori, aku dikenalkan dengan yang namanya ilmu tafsir. Masya Allah, kesan pertama langsung ke tafsir ya. Langsung ke tafsir, langsung kayak jatuh cinta banget, kok ya Allah seluas itu ya Quran gitu, ada ilmu tafsirnya gitu, sampai bisa bikin kita tuh jatuh cinta gitu sama setiap ayat-ayat yang ditadaburi dan di bedah tafsirnya itu gitu loh Din. Sampai akhirnya kayak wah Abqori menjadi perantara aku menemukan true love gitu, cinta sejati, yaitu Al-Quran gitu. Berawal dari keresahan sampai akhirnya menemukan cinta sejati. Masya Allah. Jadi ya di Al-Qori ini yang Teteh lihat kesan pertamanya pada saat itu ya, bukan hanya membantu kita dalam hafal Quran, tapi juga membantu kita untuk memahami setiap makna-maknanya. Betul banget Din, itu luar biasa banget. Nah pas Teteh mondok nih, apa sih yang Teteh rasain selama mondok di Al-Qori? Aku nyesal Din. Ya Allah, kenapa tuh nyesal? Karena aku nyesal kenapa nggak dari dulu gitu. Kenapa aku nggak bertemu sama Abqori itu dari dulu gitu ya. Setidaknya aku bisa memulai lebih awal gitu ya untuk menjadi penghafal Quran gitu. Itu aku sangat-sangat menyesal karena ya sekeren itu loh Abqori itu loh Din. Masya Allah. Jadi ayo teman-teman kita mondok di Abqori, Masya Allah. Begitu. Nah ketika Teteh mulai menghafalkan Quran di sini gitu ya, itu ada apa sih Teh suka duka yang Teteh alami gitu? Karena aku juga dulu ketika masuk sini gitu ya, aku juga belum punya tabungan sama sekali. Ada cuma ya itu tadi nggak lengkap, itu maksudnya nggak lancar gitu kan hafalannya, nggak sebanyak teman-teman yang lain. Dari segi bacaan juga aku masih balelol mungkin ya kalau bahasa sekarang gitu ya, tidak fasih lah bacaan Qurannya, tidak tartil dan lain. Aku juga maksudnya banyak sekali kesulitan-kesulitan yang aku alami. Kayak ngafal satu ayat itu ya Allah susahnya, Masya Allah, sampai harus nangis dulu gitu kan, kayak ya Allah tolong bantu, tolong kayak gitu-gitu. Nah kalau Teteh sendiri apa sih suka duka yang Teteh alami? Kita dari mulai sukanya dulu. Boleh apa tuh? Wah luar biasanya. Aku tuh bisa sampai se-amazing itu ya sama guru-guru kita, para asatidah yang megang tahfiz gitu ya, dimana beliau-beliau itu tidak hanya berpacu pada kuantitas tapi kualitas hafalan gitu Din. Kita satu kelompok tahfiz. Kita satu kelompok tahfiz kan. Iya. Sama Ustaz Arifah. Iya betul, Masya Allah banget Ustaz Arifah. Itu sampai menjaganya itu ditambah di sini kan memang ada program kenaikan juz, ditambah lagi ada majelisan dan apa Din yang program baru tuh? Kalau mungkin dulu bahasa kita majelisan itu syahadah, syahadah itu. Nah kalau sekarang program itu majelisan satu juz. Nah itu tuh kan kayak
memacu kita untuk bisa lancar gitu, menyetorkan sekali duduk 1 juz gitu kan. Betul. Dan luar biasanya di Ustazah Arifah itu ya, kita setoran tuh setoran hari ini gitu kan, ziyadah hari ini, ketika misalnya besok mau setoran lagi, yang ziyadah hari kemarin itu harus dibawa. Ziyadah plus murojaah. Iya betul gitu kan. Barengan Iya dalam kan? satu waktu Jadi ada kayak, sekali duduk. wow gitu, Ustazah Arifah luar biasa banget dong kayak. Wah. Menjaga hafalan kita juga kan gitu, Iya, supaya kita jadi tidak semakin lupa kuat sama hafalan kita yang iya, kemarin. dan itu memperkuat kita gitu, memperkuat hafalan kita. Dan yang kedua adalah ini Din, kita kan ketika habis UN itu ada masa kosong ya, di situ kan diisi sama daurah tahfiz itu yang ngejar hafalan lah ya. Betul. Dan ustazahnya tuh pada welcome banget Din, di waktu istirahatnya kita samperin, ustazah mau setoran gitu. Welcome banget dan sesenang itu nerima setoran kita gitu loh Din. Kapan lagi gitu ya guru, maksudnya di luar sana mungkin banyak yang masih dalam tanda kutip ya perhitungan gitu ya dalam jam ngajar gitu ya. Ngajar gitu kan. Itu kan termasuk dari KBM lah ya bisa dikatakan. Tapi luar biasanya mereka sangat-sangat welcome gitu loh Din. Kemudian kalau ada cerita gitu ya, aku tuh mentok banget di juz 9. Al-A'raf ke Anfal itu ya. Iya. Aku nggak tahu kenapa itu baru 1 halaman aja, itu baru seminggu deh. Ya Allah. Nggak tahu apa, ya wallahu alam ya. Namanya hafalan kan sebuah rezeki dari Allah gitu ya. Betul. Pada saat itu tuh kok susah banget gitu ya juz 9. Sampai Ustazah Arifah tuh bilang gitu kan, Gin coba ditata lagi hatinya. Kemudian maksudnya ya ditata hati tuh diniatkan tuh jangan karena yang lain gitu ya, coba niat karena Allah gitu ya. Kemudian ketika ada hafalan nih meskipun cuma 1 ayat, bacakan ketika sholat gitu kan, dilantunkan ketika sholat gitu ya. Dan kemudian kalau misalnya udah bertambah dilantunkan ketika tahajud gitu ya, dilantunkan ketika tahajud. Karena waktu-waktu tahajud kan waktu-waktu yang lumayan panjang ya. Di situ kita bisa bangun dari jam 2 kemudian ke jam berapa, itu kan wah, aku kayak mendapatkan tips yang luar biasa gitu dari Ustazah Arifah, dan aku praktekkan itu gitu. Aku melaksanakan lah ya gitu ya, melaksanakan itu, mencoba gitu untuk melantunkan hafalan aku di setiap tahajud. Dan itu tuh aku inget banget Din, dulu tuh kita di pondok tuh berlomba-lomba banget tuh, aku, Intan, siapa lagi itu yang bangun jam 2. Karena aku inget gak sih jadi Din, challenge kan, kita men-challenge kita masing-masing gitu kan, siapa yang bangun duluan harus bangunin. Nah, kenapa? Karena aku tuh pengen punya bonding langsung sama Allah gitu ya, untuk bisa mudah dalam menghafal Al-Qur'annya itu gitu. Jadi biar belum banyak orang gitu, kita bisa fokus khusyuk gitu kan. Sampai ada di titik yang seperti itu gitu waktu itu. Dan luar biasa banget itu tuh, nikmat lah ya bisa dikatakan, yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Nah, aku kesusahan tuh ya di juz 9 itu. Nggak lama kemudian Ramadan tuh Din, aku alhamdulillahnya udah selesai tuh ya juz 9 itu, alhamdulillah sudah disetorkan juga. Dan ini ada daftar simaan. Ya kan? Nah aku kayak, wah kayaknya perlu deh aku daftar simaan ya. Pertama aku ingin menguji mental aku gitu ya, dites di depan banyak orang gitu kan. Kemudian yang kedua self reward, kalau bahasa zaman sekarang ya. Juz 9 udah lancar ya kan. Kayaknya aku harus memberikan apresiasi yang positif ke diri aku gitu ya, berupa mendaftarkan diri untuk simaan itu di masih ada nggak ya videonya? Pengen minta dong kalau ada. Boleh nanti tim media boleh di ini. Itu Masya Allah. Sangat-sangat luar biasa momen itu Din, momen menghafal Quran itu. Masya Allah. Dan ada satu, kalau bicara duka ya Din, yang menyedihkan maksudnya buat aku tuh adalah aku merasa terlalu cepat gitu ya di Abqori, untuk maksudnya aku bersama Abqori itu terlalu cepat gitu untuk mengalami fase menghafal itu. Berarti 3 tahun itu kurang ya Teh ya? Kurang, aku kayak sedih gitu loh. Dan ya tadi sedihnya kenapa nggak dari awal gitu, kenapa baru sekarang ya gitu. Itu sih Din, kalau aku pengalaman suka dan duka dalam menghafal Al-Qur'annya. Masya Allah. Dan hebatnya ya guru-guru kita gitu ya Teh, beliau itu bukan hanya menerima saja gitu, tapi ya beliau juga bersedia menguatkan hati kita, memotivasi kita juga gitu ya, ketika kita sedang kesulitan, sedang bingung harus ngapain dan lain. Masya Allah, luar biasa sekali ya Teh Al-Qur'an ini. Luar biasa. Teteh BTW nih, aku punya hadiah loh buat Teteh. Wah, apa tuh? Hadiahnya adalah Yang Teteh bisa buka hadiahnya ya. Ini spesial dari kita. Waduh. Bisa dilihat hadiahnya. Siapa tahu apa nih? Luar biasa. Ini Teteh inget nggak? Alma Mater Intisari. Masya Allah. Ini generasi pertama ya? Iya betul. Ini
sangat-sangat luar biasa kenangannya. Kita punya alma mater bersama. Oke, Teteh masih ingat cerita di balik jaket ini nggak? Sangat-sangat ingat dong, Masya Allah. Masya Allah. Ada cerita apa aja Teh? Masih dong, itu masih tersimpan rapi. Kalau cerita kita mulai dari kenapa akhirnya aku ditunjuk ya. Boleh dari situ ya. Dimana kan sebelumnya memang sudah ada kepemimpinan Inkisyari itu ya. Dimana ya Dina bisalah jelaskan tuh Inkisyari apa. Dari pasukan Jenisari kan ya. Betul, iya. Diambil dari sana yang mana dari angkatan dari Inkisyari 1 sampai Inkisyari 2, bahkan aku sekarang ya waktu itu Inkisyari 3 itu kita punya prinsip yang sama gitu kan. Berharap gitu ya kita tuh sekuat pasukan Jenisari gitu, Masya Allah. Nah awal mulanya itu karena waktu kepemimpinan Inkisyari yang kedua itu kan Teh Ulia. Teh Ulia tuh pindah di bulan sekitar November itu. Nah, Abi Yasin itu mengumpulkan semua santri Ahwat gitu ya. Terus ditanya, "Mana ketua Inkisyarinya?" gitu kan. Iya, aku ingat momen itu. Terus tiba-tiba ada yang bilang Teh Ulianya pindah gitu kan. Terus Abi Yasin diam dulu gitu ya, sambil ngelihat santri-santri itu. Iya. Itu aku kayak astagfirullah, aku nggak mau melihat Abi gitu sebenarnya, tapi kan ya nggak boleh gitu juga gitu. Tiba-tiba Abi nunjuk, ya udah Abi tunjuk sekarang Teh Gina ketua Inkisyari. Masya Allah, tanpa ada proses pemilihan berarti tanpa ada proses pemilihan, tanpa ada proses ya tadi ya kandidat-kandidat gitu ya. Dan langsung ditunjuk. Iya, langsung ditunjuk. Dan kaget sih, shock karena kan baru Iya betul. Aku baru banget masuk loh itu 2015. Itu waktu 2015 loh, istilahnya November. Ya Santri baru gitu kan. Baru beberapa bulan kan, kita masuk Juni kan, Novembernya. Iya betul. Kan? Kaget banget gitu ya Allah. Banyak pertanyaan kayak kenapa harus aku gitu lah ya. Iya, jadi pada saat itu ya kebingungan juga kan harus kayak gimana ya Din, karena FYI gitu ya, maksudnya dari Inkisyari 1 sampai Inkisyari 2 itu belum begitu banyak program gitu kan. Iya betul memang. Ya enggak? Masih ya tergolong mungkin 1-2 ada gitu, dan itu tuh programnya tuh kayak dikembalikan ke gurfah-gurfahnya gitu loh, Teroisatul gurfahnya kan. Jadi pada saat itu aku bingung juga, kayak nggak ada dokumentasi administratif yang gimana gitu kan, yang bisa aku tiru lah. Bisa jadi rujukan lah ya. Iya bisa jadi. Jadi kan aku kayak wah kayaknya harus aku nih yang memulai gitu. Aku memikir di situ, dan bertepatan dengan aku ditunjuknya itu aku ingat banget nasihatnya Abi Yasin gitu ya, di mana orang-orang sukses itu orang-orang hebat ya. Orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang terbiasa pada sesuatu yang itu tuh di luar dari kebiasaan manusia atau orang pada umumnya gitu. Kayak misalnya ya kita bangun tahajud di saat orang-orang tidur, itu orang-orang hebat gitu ya. Dan aku tuh ingin mendorong diri aku gitu ya, aku ingin menjadikan Inkisyari ini tuh hebat. Artinya aku ingin menjadikan Inkisyari ini beda dari Inkisyari yang sebelumnya gitu. Tapi kan emang bener sih yang aku rasain gitu ya, Masya Allah banget semenjak Teteh jadi asisten itu ya, banyak sekali perubahan di Inkisyari gitu ya. Iya dong, beneran aku ngerasanya kayak gitu, karena aku juga kan masuk bagian maksudnya pas Inkisyari 1 pertama itu alhamdulillah aku juga jadi pengurus di sana, jadi ilamnya. Inkisyari kedua aku juga jadi pengurus lagi gitu kan. Nah pas Inkisyari ketiga nih, pas Teteh itu kayak ya Allah, Masya Allah, itu kayak bener-bener yang sebelum-sebelumnya Inkisyari itu sudah baik gitu kan, pas Teteh tuh jadi lebih baik lagi, bahkan lebih ya Allah, itu kayak terbang. program ini ada kayaknya waktu itu aku nggak kepikiran juga gitu kalau misalnya bakal ada program-program kayak gini gitu. Pokoknya Teteh tuh kayak istilahnya muktadi gitu ya, yang memulai gitu. Masya Allah. Amin. Jadi itu yang jadi aku akhirnya pengen gitu membuat satu sistem yang baru, membuat wajah baru gitu ya, dalam nuansa yang baru dari Inkisyari itu. Karena aku juga ingin meninggalkan wasiat yang baik lah ya ketika aku lulus nanti gitu ya. Aku tuh ingin mudah-mudahan gitu ya, sistem yang aku buat gitu ya pada saat itu bersama Ustazah Lela, waktu itu masih Ustazah Lela, menjadi amal jariah gitu Din, yang terus menerus gitu mendapatkan kebaikannya ke aku gitu loh. Jadi aku ingin warisan terbaik, warisan kebaikan gitu ya. Jadi pengen banget Din, karena ya saking cintanya, maksudnya itu bentuk cinta aku ke Abkori gitu ya. Aku nggak bisa waktu itu kan ya kayak
uang aja nggak punya gitu ya Iya, untuk pembangunan dan lain-lain gitu, belum bisa membangun yang besar-besar. Jadi aku memulai dari hal-hal kecil berupa tadi membuat sistem dalam Inkisyari itu menjadi lebih rapi, kemudian programnya pun jadi lebih banyak lah ya gitu dibuatkan di sana gitu. Program banyak yang tadinya sedikit tentu ada pergesekan dong Oke, di ada antara haters juga nih. Wah, pasti ya. Oke. Bahkan hatersnya aku tuh sampai politik banget tuh Ya ya. Allah, Maksudnya apa tuh? bilang aku tuh pemimpin diktator gitu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Tegina turun aja deh gitu, lengser aja gitu ya dari kepemimpinan, karena mereka Allah. merasa ya diktator dan Iya, ya tirani yang tirani. menindas, memaksa. Ya itu kan kayak wah gitu, ternyata mereka sampai sebegitunya menilai kita. Karena kalau aku secara maksudnya dari sudut pandang seorang pemimpin gitu ya, melihat kejadian ini tuh ya sunatullah lah, pasti terjadi gitu. Ketika ada suatu perubahan yang tadinya nggak biasa, misalnya agendanya cuma 1-2, tiba-tiba jadi 3, Banyak 4 gitu. dan lain-lain gitu kan, merasa mungkin udah terbiasa dengan space waktu yang lebih banyak gitu, tapi ini space-nya jadi lebih sedikit gitu ya, karena banyak program. Nah, yang aku lakukan apa di situ, menyerah? Enggak dong, karena aku pengen tadi jadi Inkisyari yang hebat gitu ya. Masya Allah. Tidak hanya aku sebagai ketuanya, tapi kelajenah-lajenahnya pun gitu ya, mereka harus bisa menjadi hebat juga. Kemudian dari situ aku akhirnya mengumpulkan katakanlah haters lah yang ngirim aku surat itu. Aku kumpulkan, aku tanya gitu ya, mentabayuni kan kalau kita istilahkan, apa keluh kesah kamu tentang Inkisyari gitu ya. Mereka ya akhirnya mengungkapkan gitu kan, kita tuh nggak suka disuruh teh, Oke. kita tuh nggak suka kayak gayanya Inkisyari itu terlalu membusungkan dada gitu kata mereka. Masya Allah, ya Allah. Oke, aku terima. Aku akan jadikan evaluasi ini. Tentu ini, maksudnya kita juga sebagai pemimpin nggak boleh, ya enggak kok kita nggak kayak gitu, enggak. Tapi kita harus mengevaluasi apakah benar seperti itu. Sampai aku tuh bikin angket, Din. Oke. Masih ingat nggak sih kamu? Iya. Aku bikin angket tentang Inkisyari. Iya, betul, harus betul. seperti apa, terus harus bagaimana, apa yang tidak disukai, apa yang disukai, bahkan sampai lajenah per lajenahnya dituliskan gitu. Aku masih ada loh angketnya itu di rumah. Ya Allah, Kenang-kenangan tersimpan rapi ya banget. Teh ya. Nah, kemudian setelah itu apa? Aku melakukan penjelasan kepada mereka kenapa sih aku akhirnya membuat banyak program gitu kan. Karena aku tuh ingin tidak ada celah sedikit pun bagi santri-santri yang mana lagi ada di masa-masa puber ya, Din, ya, masa-masa betul, yang betul. kalau nggak disibukin kepada Dengan, suatu kebaikan, maka disibukannya kepada keburukan gitu. iya, Din. betul, Maka aku betul. nggak mau santri-santri Abgor itu sampai punya celah keburukan gitu. Din. Insya Makanya Allah. harus disibukkan kan dengan program-program itu, meskipun tetap kita fokus kepada tujuan kita ya, menghafal Quran, belajar gitu kan, dan lainnya gitu. Tapi program-program yang ada di Inkisyari itu menambah mereka itu menjadi sibuk sehingga tidak ada celah untuk berbuat keburukan. Jadi gitu. menjadi lebih fokus dalam agenda pondok aja gitu ya, Ya, Teh. betul gitu. Masya Jadi Allah. itu sih yang aku harapkan gitu, Din. Dan ya alhamdulillah sih, ini pun yang Abgori ajarkan ya ke kita, bahwa kita tuh tidak boleh hanya solih sendiri gitu ya. Iya, betul, Kita betul, tidak betul. boleh baik sendiri gitu. Kita harus peduli melihat sekitar, bahkan melihat umat. Oke. Ya, skup kecil miniatur masyarakat itu kan adalah pondok, Din. Iya, Masya Maka dari situ aku Allah. kayak melihat, wah, ini bekal aku juga nih ketika nanti aku di masyarakat gitu ya, mengatur masyarakat yang sangat justru lebih apa ya, Besar katakanlah, lagi, lebih luas besar lagi. dan lebih random lagi iya, gitu ya. betul. Kalau ini kan baru segelintiran orang ya, Iya. 6 orang aku kumpulin, Iya, aku tabayuni dengan basic ya, mereka sudah punya pemahaman yang bagus juga. Jadi penyampaiannya baik. Kalau di masyarakat kan mungkin ada yang beda-beda karakter gitu. Nah, maka Abgor itu sangat luar biasa menanamkan ini gitu loh kepada aku, terutama bukan hanya seorang pemimpinnya, maksudnya seorang Inkisyarinya, tapi juga para yang dipimpinnya gitu loh, Din. Oke, Masya Allah. Dan itu mungkin bisa jadi salah satu wasilah ya, Teh, salah satu cara gitu ketika kita jadi seorang pemimpin atau jadi apapun gitu ya. Lalu ada yang tidak suka dengan kita, maka sikap yang harus kita lakukan adalah Iya. panggil orang itu, ngobrol dari hati ke hati gitu ya, Teh, supaya iya. ya kita tahu apa yang dia mau, apa yang dia rasakan, dan kita cari solusinya bersama. Masya Allah. Nah, ada nggak sih Teteh sebagai asitkoh gitu ya, pesan nih, pesan atau nasihat dari Teteh untuk adik-adik kita yang saat ini menjadi pengurus Inkisyari gitu. Apalagi kan tantangan mereka mungkin beda generasi juga kan, Teh, sama kita gitu. Yang mana kita tahu kan generasi saat ini anak-anak Gen Z gitu, Gen Z dan juga generasi strawberry gitu. Mereka yang sensitif, mudah rapuh, mudah baperan dan lain-lain. Apa sih nasihat Teteh gitu, pesan Teteh untuk pengurus Inkisyari saat ini? Ya, jadi yang pertama ya, kalau misalnya menghadapi
generasi sekarang gitu, memang pendekatannya kita jangan pendekatan di atas gitu ya. Misalnya kakak kelas ke adik kelas gitu ya, jangan. Kalau bisa setara. Eye contact lah kalau kita ngobrol itu mata ke mata gitu ya. Mata melihat mata tuh setara lah gitu. Berarti kayak temen ya Teh ya? Temen. Pendekatannya jangan pendekatan kakak kelas ke adik kelas, jangan pendekatan guru ke murid, jangan pendekatan yang lainnya gitu, yang itu ada di atas mereka gitu, nggak akan sinkron gitu, mereka nggak akan mudah nerima. Kalau misalnya mereka disetarakan dalam arti ya pola komunikasinya itu gitu ya, maka mereka itu akan mudah untuk menerima. Gitu, mudah untuk menerima, dan mereka pun akan, kalau misalnya ada hal-hal yang tidak suka mereka ungkapkan, akan lebih mudah untuk terbuka. Gitu Din. Kemudian yang kedua gitu ya, kalau misalnya berbicara tentang suatu kekokohan organisasi gitu ya, dimana kan kadang ada aja yang lajnah ini gerak gitu ya, lajnah yang lain enggak gitu kan. Nah dulu tuh ingat banget Din, kita itu waktu kamu dipimpin aku gitu ya, waktu itu aku sampai mengibaratkan ke teman-teman lajnah itu, coba bayangkan di tengah-tengah kita ini ada sebuah cake yang sangat enak gitu kan, cake ulang tahun gitu ya, kue ulang tahun yang kalian gak pernah makan itu, dan itu tuh tampilannya sangat menarik, sangat enak dan ngiler banget gitu pengen. Nah, yang kalian lakukan apa? Pasti rebutan, rebutan. Nah, cobalah melihat gitu ya, suatu amanah ataupun aktivitas yang ada di lajnah itu, program-program yang ada di lajnah itu yang harus kalian jalankan, yang harus kalian terapkan kepada santri lain itu kebaikan yang sebagaimana kalian lihat cake itu gitu, haruslah berebutan gitu. Jadi jangan hanya dalam tanda kutip makanan aja yang direbut, tapi juga kebaikan kalian harus sampai mempersepsikan bahwa itu tuh harus diperebutkan. Karena kalau cake cuman sebundar direbutin sama banyak orang, kita pasti otak survive-nya mikir dong, harus ngambil yang banyak. Harusnya kayak gitu mindset. Ketika kita dalam berorganisasi itu harusnya seperti itu, tidak mengandalkan yang lain, nggak kayak pengambilkan gitu misalnya, ya nggak bisa juga gitu kan, nanti habis gitu kan oleh dia, kita tidak bisa minta tanggung jawab dia juga gitu kan. Atau misalkan lagi ini ya gitu, itu mah amanah lajnah lain, bukan amanah aku kayak gitu ya. Nah harusnya dalam satu organisasi itu satu tubuh gitu. Saling membantu satu sama lain, saling menguatkan ya Teh ya. Iya, dan kita pun waktu taklim itu mulai mendisiplinkan di masjid ya, dan itu kan banyak banget yang nggak suka ya. Iya, haters. Dan itu tuh aku sampai tadi ya, bermula dari yang para haters yang aku kumpulkan itu, mereka kan aku evaluasi para lajnah-lajnah ini, coba deh kita ganti yuk pola komunikasinya, jangan lagi pola nyuruh, tapi ngajak. Iya, kan? betul. Jangan nunjuk tapi rangkul. Itu ingat banget yang tadinya kayak anti gitu kan, gitu kan, udhulna gitu kan, jadi haya ukhtuna haya gitu kan. Betul. Itu. Bahkan kalau misalnya di masjid itu kita suka buat kayak peringatan gitu kan, kayak jangan duduk di sini. Nah itu tuh sampai karena Teteh tadi gitu, program Teteh tadi tuh aku rubah tuh. Jadi si bunyi pengumumannya, bunyi peraturan itu bukan kalimat perintah tapi ajakan, atau enggak kayak siapa yang mau jadi keluarga Allah gitu, maka duduknya jangan nyender ya kalau lagi zikir ya gitu. Ya jadi seperti itulah, dari tadi segi pola komunikasinya gitu ya diperbaiki, kemudian juga mindset dalam berorganisasinya itu. Masya Allah. Jadi ya benar-benar ketika kita punya amanah gitu ya harus saling merangkul, saling menguatkan diri dan juga tim kita gitu ya, supaya ya kebaikan itu terus mengalir. Iya, kebaikannya terus mengalir gitu ya. Nah mungkin itu juga gitu yang membuat Teteh menjadi seorang content creator gitu ya Teh saat ini. Masya Allah. Mana nih akunnya bisa dilihat kali ya Teh, nanti ditampilin gitu. Masih kecil. Tapi itu udah luar biasa Teh, Masya Allah. Jadi ya niat Teteh gitu yang tadi ingin menjadi menebar kebaikan gitu, bukan hanya di Alpcore, tapi ketika keluar dari Alpcore juga Teteh masih menjalankan hal itu. Iya, gitu. Betul banget Tin, karena justru itu yang aku dapatkan di Alpcore, di mana kita itu tadi nggak boleh soleh sendiri. Betul. Kita harus mengajak yang lain juga untuk soleh gitu. Kita nggak boleh baik sendiri, tapi kita juga harus melihat kondisi umat ini gimana caranya biar baik bersama. Gitu loh. Iya, betul. Nah, makanya bermula dari situ gitu ya, prinsip itu, dan juga jangan bahwa orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang memiliki kebiasaan ya di luar dari kebiasaan orang-orang pada umumnya gitu ya. Maka orang lain mungkin scrolling media sosial hanya buang-buang waktu, iya. aku bikin konten Masya gitu loh. Dan konten-kontennya juga Masya Allah Teh itu sangat
ya Allah ya penuh dengan kebaikan gitu dan benar-benar Masa sih, mengajak amin ya gitu Allah, amin ya Masya rabbal Allah. alamin. Ya mudah-mudahan ya Din, doakan semoga terus besar akunnya dan semoga banyak orang yang akhirnya terajak lah menuju kebaikan gitu. Masya Allah. Dan untuk mengajak orang itu ya maksudnya kita wasilahnya bisa apa aja ya Teh, bermacam-macam Iya, gitu. banyak banget karena media sosial itu kan suatu ini ya alat gitu. Jadi kita sebetulnya boleh kok menyesuaikan diri dengan media sosial apapun. Misalnya tahun depan ada media sosial lain gitu ya. Kalau kita gunakan untuk kebaikan gitu, ya maka gunakanlah gitu untuk menyebarkan kebaikan. Karena dengan apalagi Din, kita melihat lah ya kondisi zaman sekarang gitu ya. Bahkan aku tuh tadi di perjalanan tuh ngelihat gitu ya, ada tulisan di mana intinya gini. Internet itu sangat banyak gitu ya, konten-konten itu sangat banyak, tapi waktu itu sangat sedikit. Iya, Artinya kayak nggak akan kalau kita terus menelusuri gitu ya, media sosial ini akan habis waktu kita gitu kan. Karena waktu kita tuh sebenarnya sedikit, makanya pergunakan waktu yang sedikit ini gitu ya, bukan hanya menjadi penikmat, tapi pembuat. Masya gitu. Allah. Gitu Luar loh, biasa Din. sekali Teteh pengalaman Teteh selama menjadi santri ataupun setelah menjadi santri. Ya, Masya Masya Allah, Allah biasa sih sekali. Din. Dan itu ini loh dapat dari Abkori semua. Iya, Masya Makanya Allah. luar biasa banget Abkori itu sampai bisa menjadikan aku memiliki persepsi-persepsi yang positif gitu. Masya Allah. Jadi bekal-bekal dari Al-Quran itu benar-benar kepake ya Teh untuk prinsip hidup kita gitu pribadi gitu. Masya Allah. Iya, dan slogannya Abkori itu kan mencetak generasi tunas ulama gitu kan, dimana kita itu harus menolong agama Allah kan Din. Masya Allah, betul. Ya dengan salah satunya meng-create konten atau bahkan like, share, komen konten-konten kebaikan itu sudah menjadi suatu ladang dakwah kita kan iya, sebetulnya betul. yang itu dilakukan oleh para ulama-ulama kan Din. Ya, para Masya ulama-ulama itu dan Masya Allahnya lagi Abkori ini gitu ya mencetak generasi ulama itu bukan hanya sekedar ulama yang biasa gitu, tapi ulama yang bisa menolong agama Allah. Kita diajarkan intan surullah yang surukum sabit akdamakum gitu kan. betul. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan tolong urusannya gitu kan. Maka ya sudah seharusnya gitu kita santri Abkori ini gitu untuk menjadi ulama gitu ya di tengah-tengah masyarakat gitu untuk menyadarkannya. Masya Allah, luar biasa sekali ya Teh. Nah selain yang tadi Teteh ceritakan gitu, sebenarnya apa sih Teh pelajaran penting yang Teteh dapatkan dari Abkori, apa aja? Ya sebenarnya banyak ya Din ya, tapi nggak mungkin kita jabarkan satu-satu. Aku ngambil 5 aja lah. Yang pertama, kita tuh benar-benar diajarkan memanage waktu gitu ya. Waktu kita itu harus sangat-sangat berharga. Waktu kita sangat berharga dan kita tuh diajarkan untuk bisa balance gitu antara pelajaran, tahfiz, organisasi gitu ya, bahkan aktivitas bersama masyarakat gitu ya. Nah itu tuh harus balance, kita harus seimbang. Dimana itu pun Abkori ajarkan ke kita, Islam mengajarkan loh tentang 5 hukum syarak ya, Iya, kan ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada mubah, ada makruh yang mereka tuh punya prioritas masing-masing gitu kan. Dan kemudian yang kedua apalagi yaitu adalah aku senantiasa di Abkori ini diajarkan kepemimpinan gitu ya. Yang tidak hanya dari segi aku seorang pemimpin, bahkan yang dipimpin pun ketika keluar sana gitu ya, itu bisa menjadi pemimpin gitu. Dan uniknya lagi ya, kita tuh selalu diajarkan mencontoh pemimpin-pemimpin masa lalu gitu kan. Baik itu dari sahabat gitu ya, dari Rasulullah, Khulafaur Rasyidin dan seterusnya gitu. Kita diajarkan di tarikh gitu ya, tarikh, sirah dan lain-lain. Jadi kita pemacu untuk menjadi pemimpin terbaiknya tuh sangat-sangat tumbuh gitu di situ. Kemudian yang ketiga, menunda kesenangan. Nah, ini tuh kenapa sih aku katakan menunda kesenangan gitu Din, karena ternyata gitu ya di Abkori ini kan kayak kita nggak boleh bawa HP. Itu kan suatu kesenangan ya yang orang-orang zaman sekarang pasti senang banget lah main HP. Tapi harus kita tahan itu gitu, harus kita keep dulu itu untuk melatih kesabaran kita Din. Bahkan kita dalam merutinkan puasa gitu, itu kan menahan juga gitu ya, menahan kesenangan kita terhadap makan dan seterusnya. Banyak banget hal-hal yang melatih kita untuk menahan kesenangan kita, dan itu menjadikan kita tuh ketika keluar Din tidak lagi silau atau rakus gitu ya dengan dunia, dengan keadaan saat ini gitu loh Din. Jadi nggak mudah terseret lah ya katakan gitu, karena kita udah
tahu nih cara untuk bersabar akan hal itu gitu loh Din. Tapi yang disambung lah ya, yang ketiga, yang keempat, kita rakusnya bukan rakus kepada dunia ini gitu ya, rakus kepada gemerlapnya dunia, tapi rakus kepada ilmu. Karena di Abqori ini aku benar-benar kayak baru dibuka, disadarkan gitu Din, bahwa ternyata sepenting itu ilmu gitu ya, ilmu-ilmu Islam terlebihnya gitu ya, untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena itu akan menjaga masa depan kita, nurture the future. Iya betul banget, sedang tagline podcast kita. Karena kita tuh benar-benar sampai kayak bisa sampai mencintai ilmu loh Din di Abqori. Aku sampai kayak wah luar biasa banget nih Abqori, sampai bisa bikin aku tuh jatuh cinta dengan segala ilmu. Bukan hanya ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu akhirat gitu ya, tapi segalanya gitu, ilmu-ilmu kehidupan. Kita tidak hanya belajar itu pun, belajar adab gitu Din gitu ya. Kita belajar diajarkan adab. Ingat banget ya ketika kita berlomba-lomba nyari barisan paling depan. Betul. Itu kayak kalau nggak dapet tuh kayak yaudah aku di pinggir kamu deh gitu ya. Dari kita kajian habis Isya, kajian ta'lim ta'alim, ngetek kursi tempat duduknya tuh udah dari asar. Pakai sejadah. Pakai sejadah. Itu ya Allah luar biasa banget, sampai kita tuh diajarkan untuk selalu bersemangat gitu dalam menuntut ilmu kan. Bahkan setelah menikah aku gitu ya, setelah lulus dari pondok, itu tuh apa ya, menjadi bekal yang paling aku rasakan. Menuntut ilmunya tuh kayak bara yang api yang Abqori tanamkan di aku untuk semangat menuntut ilmu tuh terus membara gitu maksudnya, terus nyala gitu. Nah kemudian apalagi gitu ya, yang terakhir gitu ya, yang kelima adalah kita itu diajarkan gitu, dimana bukan diajarkan lah ya, kita merasakan momen dimana kita itu ada di titik tertinggi keimanan Din. Karena kan kita ditempa ya. Kalau aku tuh inget banget nasihatnya Ustadz Dede tentang pedang Damaskus ya. Saat Ramadan, ingat banget Ramadan awal-awal itu ya. Itu tuh pedang Damaskus itu kan pedang yang paling tajam Din. Pedang yang paling tajam dan mengalahi samurai lah bisa dikatakan. Tapi dia tuh tipis. Dia bisa menembus baja. Dia juga terbuat dari baja dan dia tuh sangat tipis, ringan. Kenapa bisa pedang Damaskus itu sebagus itu dan sehebat itu? Karena dia itu ditempa di temperatur yang pas gitu, di temperatur yang tepat gitu ya, pada temperatur yang tertentu gitu kan. Nah, dalam arti temperatur ini adalah peraturan syariat, kemudian kedisiplinan kita gitu ya dalam di Abqori ini. Dan aku membayangkan kalau waktu itu kan Ustadz Ade konteksnya ke Ramadan ya. Kalau aku membayangkan kayak ini tuh bisa diaplikasikan juga ketika kita mondok Din. Karena kita ketika mondok tuh kan ini banget ya, dijaga banget ibadahnya, betul. Dikontrol gitu kan, ditempa lah, dibakar gitu ya, semangat ibadahnya, semangat menuntut ilmunya gitu kan, dibakar di temperatur tertentu gitu ya, pada peraturan-peraturan tertentu yang ternyata masya Allah loh, itu tuh luar biasa banget dampak dan tuh pelajaran penting ketika aku lulus dari Abqori gitu loh. Masya Allah luar biasa sekali ya Teh. Masya Allah luar biasa, aku nggak bisa berkata-kata ini mendengar cerita Teteh. Karena saking sehebat itu lah Abqori. Masya Allah. Nah, ada lagi nggak sih Teh pesan atau misalnya kesan yang mau Teteh sampaikan? Terakhir ya Din, terakhir banget aku ingin menyampaikan bahwa kalau misalnya kita melihat air yang ada di sungai itu kan bermuaranya ke lautan atau ke samudra ya. Nah kalau kita para alumni yang lulus dari Abqori itu, muara kebaikan yang kita lakukan pada hari ini itu adalah ke Abqori gitu loh Din. Maka para alumni gitu ya, berbanggalah diri kalian. Bahkan yang belum mondok ke Abqori, rasakanlah gitu ya. Kalian harus mencoba gitu ya, harus datang ke Abqori, mondok di Abqori gitu ya, biar merasakan betapa banyak dong, tadi kita udah bercerita dari A sampai Z gitu ya. Banyak sekali kebaikan yang ada di Abqori ini, yang itu kita dapatkan tidak hanya ilmunya, tapi di luar itu pun banyak gitu. Masya Allah, keberkahan yang sangat luar biasa ya Teh, menjadi santri Mahad Al-Qari. Ayo mondok di Abqori. Nah buat teman-teman semua yang mau merasakan berjuta-juta kebaikan gitu ya, mau menjadi keluarga Allah, ahlullah, yang mau menjadi seperti pedang Damaskus, ayo kita mondok di Mahad Al-Qari. Nah untuk info lebih lanjut teman-teman bisa menghubungi call center di bawah ini, karena kebetulan saat ini kita sudah membuka PSB penerimaan santri baru untuk tahun ajaran 2024-2025. Atau teman-teman juga bisa kepoin aktivitas kami gitu ya
di @pesantren Al-Qori dan juga aktivitas para alumni di @ilma.akhwat dan @ilma.ikhwan gitu. Teh Gina, aku berterima kasih banyak Teteh Iya, sudah meluangkan sama-sama. waktunya Iya. untuk bercerita nih, share-share pengalaman Teteh selama di Ma'had Al-Qori. Terima kasih banyak ya Teh. Iya, sama-sama, Semoga kita Dewa. bertemu kembali. Amin amin alamin. Aku juga berterima kasih banyak sudah diundang ke sini. Ya, Masya Allah. Nah teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi di episode podcast alumni di episode berikutnya. Kami berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.